karbonisasi dalam industri. Jadi, karbonisasi adalah proses konversi dari zat organik menjadi mineral yang mengandung karbon atau residu yang mengandung karbon. Nah, dalam proses ini dilatar belakangi dengan adanya proses pirolisis dan destilasi destruktif. Nah, apa sih yang menjadi masalah serta apa yang menjadi problematika dalam industri sehingga adanya proses karbonisasi? Jadi, proses karbonisasi ini digunakan dalam suatu industri yang memproduksi bahan bakar fosil yang dalam hal ini adalah batu bara. Nah, batu bara sendiri itu didapatkan dengan memproduksi bahan bakar fosil organik yang terbuat dari sayuran. Istilah karbonisasi juga diterapkan pada pirolisis batu bara untuk memproduksi kokas. Karbonisasi juga merupakan suatu tahap dalam proses pembuatan arang dan dianggap sebagai suatu langkah yang sangat penting atau yang paling penting dalam prosesnya karena mempengaruhi keseluruhan dari proses industri tersebut, dari pohon yang tumbuh hingga distribusi ke berbagai sumber. Nah, bagaimana mekanisme proses karbonisasi? Proses karbonisasi dapat merupakan reaksi endotermik atau eksotermik, tergantung dari proses reaksi kimia yang sedang terjadi. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh sifat reaksi dan perubahan fisik atau kimiawi yang terjadi. Proses karbonisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pemanasan secara langsung dalam tungku yang berbentuk kubah. Pemanasan menggunakan tungku merupakan cara yang paling sederhana atau yang paling tua dalam pembuatan batu bara, di mana batu bara dibakar dalam kondisi udara terbatas sehingga hanya zat terbang saja yang terbakar atau zat volatil. Jika zat volatil telah habis, proses pemanasan dihentikan. Kelemahannya antara lain terdapat produk sampingan berupa gas dan cairan yang tidak dapat dimanfaatkan atau direduce. Nah, sehingga di samping produktivitasnya rendah, ini juga akan memakan waktu yang cukup lama dalam produksinya. Sedangkan cara kedua dengan karbonisasi tidak langsung atau pemanasan tidak langsung, di mana di sini akan menggunakan sistem destilasi kering. Dalam hal ini, batu bara ditempatkan pada ruang tegak sempit dan dipanaskan dari luar, atau pemanasan tidak langsung melalui dinding baja. Panas disalurkan ke dalam tanur bakar yang berisi batu bara. Pada suhu sekitar 375 derajat Celcius sampai 475 derajat Celcius, batu bara mengalami dekomposisi membentuk lapisan plastik di sekitar dinding. Ketika suhu mencapai 475 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius, terlihat munculnya cairan tar atau aspal dan senyawa hidrokarbon minyak. Dilanjutkan dengan pemadatan. Massa plastik menjadi semi-kokas pada suhu 600 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius. Proses stabilisasi kokas akan dimulai. Nah, cara ini selain menghasilkan kokas juga menghasilkan produk sampingan berupa aspal atau tar, amonia, gas metana, gas hidrogen, dan gas lainnya. Gas-gas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sedangkan produk cair berupa aspal, amonia, dan produk kimia lainnya diproses lebih lanjut untuk menghasilkan bahan-bahan kimia dalam industri, umumnya berupa senyawa aromatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PFD dan BFD. Lah, di sini terdapat contoh yaitu Carbonization Pilot Plant SEMS yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama pemuatan dan konversi biomas, yang kedua sistem pembuangan dan pendingin, serta yang ketiga yaitu ekstraksi dan pembakaran gas-gas uap. Oke, untuk yang bagian pertama yaitu terdapat reaktor. Di dalam reaktor terdapat biomas dan air. Lah, biomasnya ini dikonversi dalam lingkungan oksidatif terkendali pada suhu kisaran 450 sampai 500 derajat Celcius.
serta untuk pemanasannya disuplai melalui pembakaran pada sebagian uap pirogen dan sebuah bagian dari biomas. Uap diekstraksi dari bagian bawah reaktor menggunakan ejektor yang ditempatkan di hilir. Kemudian injektor itu juga mengontrol rasio udara dalam proses dan memungkinkan untuk beroperasi sedikit di bawah kondisi tekanan atmosfer. Untuk bukaan tambahannya itu dengan katup pada ketinggian berbeda pada sisi reaktor untuk mengendalikan laju pemanasan yang akan menjadi sekitar 10 derajat Celcius per menitnya. Untuk yang bagian kedua yaitu sistem pendingin, di mana sistem pendingin ini disusun oleh scroll conveyor. Dan scroll conveyor sendiri itu harus memastikan banyak fitur, terutama ekstraksi, pendingin, kendala, kontrol laju aliran, serta ketat udaranya. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu menyangkut tentang ekstraksi dan pembakaran uap pirogen dan pemulihan panas limbah dari proses. Di sini itu injektor telah dirancang untuk mengekstraksi limbah uap yang diinginkan oleh reaktornya. Yang perlu dicatat di sini itu pada sistem perpipaan. Pada sistem perpipaan ini harus dijaga pada suhu 400 derajat Celcius. Mengapa? Yaitu untuk menghindari kondensasi dan kemungkinan penyumbatan saluran antara reaktor dan injektor. Siklon menghilangkan benda pada partikel benda padat. Seperti yang disebutkan oleh Brunner terkait dengan heat recovery exchanger yang dipasang di hilir injektor untuk menyesuaikan pembakaran gas panas yang dipulihkan yang dapat digunakan untuk kebutuhan internal kebun kehutanan atau menyediakan energi untuk proses lainnya seperti misalnya untuk pengeringan biomas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katalis yang digunakan pada karbonisasi beserta mekanisme reaksinya. Sebelumnya, pada pengaktifan arang aktif digunakan dua metode. Yang pertama ialah metode pengaktifan secara fisika. Metode ini memanaskan bahan baku dengan suhu tinggi yaitu pada suhu 600 sampai 900 derajat Celcius. Setelah itu diaktifkan dengan aliran udara berupa CO2 atau uap air. Metode yang kedua ialah pengaktifan secara kimiawi. Nah, pada pengaktifan secara kimiawi, sebelum bahan baku dicampur, bahan baku tersebut diaktifkan oleh beberapa zat kimiawi, yang mana zat tersebut ialah katalis atau biasa disebut activating agent. Nah, katalis yang sering digunakan pada karbonisasi misalnya adalah KOH, H3PO4, serta ZnCl2. Pada jurnal yang berikut ini disertakan beberapa macam biomass beserta katalis yang dipakai untuk mengaktifkannya. Misalnya, bambu menggunakan katalis H3PO4, durian shell menggunakan katalis KOH, dan juga corn husk menggunakan katalis ZnCl2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksinya dari katalis ZnCl2. Mekanisme reaksi dari katalis ZnCl2 yaitu 2ZnCl2 plus 3H2O menjadi Zn2OCl2 2H2O plus 2HCl. Zn2OCl2 2H2O menjadi ZnCl2 plus 2H2O plus ZnO.
Nah, di sini saya akan membahas tentang kondisi operasi dari karbonisasi. Di sini saya juga mengambil dari jurnal yang membahas tentang karbonisasi hidrotermal atau HTC dari pomade zaitun kering atau DOP yang dilakukan dalam air subkritis di bawah HTC dengan kondisi suhu 180 sampai 250 derajat Celcius. Ini untuk menilai potensi hidrokarbon yang dihasilkan untuk menghasilkan energi. Kemudian efek dari parameter proses yang meliputi waktu penahanan, suhu, dan DOP atau rasio berat air pada hasil dan kualitas hidrokarbon akan diperiksa. Nah, hasil massa dari hidrokarbon adalah antara lain 56% dan juga 71%. Dan HHV-nya meningkat sebesar lebih dari 23% dibandingkan dengan HHV dan dari DOP yang memberikan hidrokarbon yang mirip dengan batu bara tipe lignit. Nah, hasilnya ini mengungkapkan bahwa perlakuan 30 menit pada 250 derajat Celcius dengan rasio berat DOP per air adalah 1/6 memaksimalkan hasil energi dari 83% proses HTC. Baik DOP dan hidrokarbon bisa dikarakterisasi dengan analisis ultimate, proximate, dan juga termografimetrik. Nah, analisis utama dan termografimetri ini menunjukkan bahwa hidrokarbon lebih berkarbon dan lebih stabil secara termal daripada DOP yang tidak diobati. Nah, konversi HTC dan DOP mentah akan dilakukan dengan proses dehidrasi. Oke, selanjutnya apa keuntungan atau metode dari karbonisasi? Kita terangkan sekali lagi bahwasanya karbonisasi merupakan suatu proses untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Pada proses karbonisasi akan melepas zat yang mudah terbakar seperti CO, CH4, H2, formaldehid, metana, formik, dan asetil. Nah, itu pengertian karbonisasi. Sekarang kita akan membahas macam-macam perbedaan temperatur pemanasan pada karbonisasi. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah low temperatur karbonisasi pada suhu 500 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Kemudian ada medium temperatur carbonisation pada suhu 700 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Kemudian ada high temperatur carbonisation pada suhu kurang lebih 900 derajat Celcius. Tapi yang sering digunakan ini adalah karbonisasi bertemperatur rendah atau low temperatur carbonization sekitar 500 sampai 700 derajat Celcius. Kenapa? Karena karbonisasi pada temperatur rendah umumnya di batu bara, kandungan volatil meter tinggi itu memiliki keunggulan, yaitu ditinjau dari material konstruksi dapat diterapkan untuk material peralatan baja biasa atau besi cor karena temperatur yang disyaratkan hanya sekitar 500 derajat Celcius. Menggunakan baja karbon atau mild steel sudah cukup, tersedia cukup banyak di pasaran. Walaupun untuk keperluan khusus tempat-tempat yang kondisinya diretot, oksidasi harus digunakan pelapisan dengan bahan material tahan api seperti kastabel atau fiber keramik. Kemudian tujuan metode karbonisasi sendiri adalah menaikkan kadar karbon padat dan menghilangkan zat terbang volatil matter yang terkandung pada material serendah mungkin, sehingga dihasilkan semi kokas atau kokas dengan kandungan zat terbang yang ideal 8-15% dengan nilai kalori yang cukup tinggi di atas 6000 kcal per kilogram. Kandungan zat terbang berhubungan erat dengan kelas material. Makin tinggi zat terbangnya, maka makin rendah kelas materialnya, karena zat terbang akan mempercepat pembakaran karbon padatnya. Dengan karbonisasi juga akan menghasilkan produk air yang tidak berbau dan berasap. Jadi intinya keuntungan kita memakai karbonisasi ini, produk yang kita
produk akhir yang kita capai itu hasilnya itu tidak berbau dan berasap.